Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Novita Dewi dari tim mata kuliah Kebutuhan Dasar Manusia. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mencoba mempraktekkan mengenai oksigenasi. Oksigenasi ini kita akan mempraktekkan mulai dari memasang sampai dengan melepasnya. Namun sebelum nanti kita lihat untuk prakteknya, sedikit saya ingin mengingatkan kembali mengenai rangkaian dari tabung oksigen yang akan kita pakai saat praktek nanti. Ini sih sebetulnya hanya mengingatkan saja, barangkali kalian lupa ya, bahwa yang namanya oksigen itu tidak hanya tabungnya aja gitu ya. Di sini kan ada tuas untuk menutupnya gitu ya, untuk membukanya. Lalu di sini ada regulatornya, rangkaian regulatornya. Ini ada humidifiernya gitu ya. Nah, satu rangkaian ini yang akan kita pakai untuk oksigenasi, dan harus dipastikan bahwa oksigen ini memang berfungsi dengan baik ya. Kalau kalian lihat daftar tiliknya, coba sambil lihat ya daftar tiliknya. Di sini ada langkah memastikan sambungan regulator dengan tabung oksigen benar-benar tertutup rapat. Yang mana sambungan regulator itu? Sambungan regulator itu yang ini nih, antara tabung dengan ini dah, satu part ini dah ya. Jadi sambungannya ini yang diperiksa. Jadi kamu cukup nanti dengarkan sedikit ada bocor atau enggak. Kalau misalnya ada bocor biasanya bunyi gitu ya. Nah, atau misalnya dipegang begini ada udara yang keluar enggak dari sini, itu menandakan bahwa dia bocor. Berarti ini regulator ini tuh, rangkaian regulator nih, ini kan ada kayak ulirnya ya. Nah, regulator ini tuh berarti kurang kenceng kepasangnya. Itu harus manggil teknisi biasanya untuk mengencangkan si regulatornya. Dan nanti di dalam langkahnya memastikan sambungan regulator dengan tabung oksigen benar-benar tertutup rapat. Itu cukup kamu rasakan saja, ada hembusan udara enggak, ada hembusan angin enggak. Kalau ada, jangan-jangan ini kurang rapat jadi bocor. Jadi harus dibetulkan. Jadi boleh diginikan. Nah, dirasakan gitu ya. Nah, lalu memastikan jumlah isi oksigen ya dalam tabung dan mencatatnya sebelum digunakan. Nah, caranya dari mana? Ini nih, ngelihat jarumnya nih. Nah, kalau ini kan masih 0. Ya kan? Biasanya harus dibuka dulu. Tuh, naik kan? Nah, ini yang kita catat. Oh, 1500. Catat sebelum pemasangan 1500. Gitu, ya. Nah, lalu memastikan tabung humidifier terisi aqua bides sampai batas garis pada tabung. Nah, yang namanya botol ini tabung humidifier ya. Tabung humidifier ini biasanya ada garis batasnya nih. Ya, ada garis batasnya. Nah, dia harus ada di garis ini. Ya, ada batas minimalnya, tidak boleh kurang, nanti mempengaruhi dari si pemberian oksigen itu sendiri ya. Jadi harus ada di batas ini, itu dipastikan gitu ya. Lalu pada saat pada saat akan memasangkan si selangnya ini, si nasal kanulnya ini gitu ya. Ini dikatakan di sini membuka atau memutar putaran tekanan pada regulator. Kemudian mengatur berapa banyak oksigen yang dibutuhkan oleh klien. Jadi ada baiknya kalian nanti lihat catatan dulu. Oh, kebutuhan klien ini 2 liter per menit misalnya begitu ya. Berarti bola ukur yang terlihat di dalam sini harus naik sampai ke angka 2 ya. Itu nanti kalian buka. Tuh, kan naik. Kalau kebutuhannya 3 liter ya berarti sampai 3 liter. Demikian pula seterusnya. Gitu ya, itu sesuai dengan instruksi, sesuai dengan kebutuhan dari si pasien atau sesuai dengan instruksi dari dokter yang sedang jaga saat itu. Gitu, tentu saja dokter pun instruksinya
itu menyesuaikan dengan kebutuhan dari pasiennya gitu ya. Nah, lalu di sini kan dikatakan memeriksa dan memperhatikan bola ukur pada tabung bola ukur naik atau turun, menunjukkan pada angka yang sesuai dengan kebutuhan klien itu tadi. Ya, dilihat sesuai enggak. Lalu mengecek oksigen yang dikeluarkan apakah tekanannya terlalu besar atau tidak pada punggung tangan. Jadi nanti selangnya itu kalau misalnya udah dinaikin begini, selangnya dicek ke punggung tangan, diusahakan kalau bisa ke kulit langsung. Jadi kalau kalian udah pakai sarung tangan, agak disingkap sedikit sarung tangannya untuk mengecek, oh iya keluar oksigennya gitu ya. Paling tidak untuk mengecek itu gitu ya, atau terlalu kencang atau tidak, paling tidak oksigennya keluar atau tidak. Jadi diceknya nggak harus punggung tangan yang di sini, tapi kan udah pakai handscoon posisinya ya, nggak usah dibuka sampai segini, tapi dibuka sedikit aja. Oh iya, keluar oksigennya, baru deh kita bisa pasangkan. Nah nanti setelah selesai memasangkan, di sini kan memastikan dulu ya kondisi pasien, jangan cuma diomongin aja, memastikan kondisi pasien dalam keadaan yang sudah baik, jangan cuma diomongin begitu doang. Paling tidak diraba dadanya ya untuk memeriksa respirasinya, masih ngap enggak, karena kan terasa kalau ngap. Atau biasanya orang yang sesak nafas itu ada pernapasan cuping hidung. Kamu tahu cuping hidung, masih ingat cuping hidung itu ini deh, yang ada di pinggirnya hidung. Jadi kalau orang sesak nafas biasanya kembang kempis. Nah gitu ya, kembang kempis. Nah kamu perhatikan cuping hidung, ada pernapasan cuping hidung atau tidak. Kalau ada pernapasan cuping hidung ketika dia bernapas itu hidungnya masih kembang kempis, berarti masih sesak nafasnya. Tapi kalau hidungnya biasa saja itu tidak sesak gitu ya. Nah itu juga dilihat gitu. Jadi jangan cuma diomongin doang gitu ya, nanti pas saat melakukannya atau pas saat ujian nanti misalnya gitu ya. Nah lalu baru matikan putaran tekanan, bukan yang ini tapi yang ini, dengan cara dimatikan, dipraktekin ya. Nah sampai ini gelembungnya betul mati gitu ya, baru deh dicek hidungnya ada luka atau tidak, iritasi atau tidak, bekas oksigen gitu ya. Kalau memeriksa hidung yang pertama pas saat memasang gitu ya, pas saat memasang itu kan kita masukin kanul nasalnya ya ke hidung. Nah itu untuk memastikan bahwa tidak ada perdarahan atau luka karena kita pasang si kanul itu. Kalau saat melepas kita copot, lalu kita lihat lagi ada luka atau tidak, atau iritasi atau tidak bekas oksigennya gitu ya. Takutnya dia sensitif kulitnya kena oksigennya, dia iritasi misalnya begitu gitu ya. Itu saja mungkin yang perlu diperhatikan terlebih dahulu. Oh iya, ini di sini masih ada mencatat jumlah sisa isi oksigen setelah beres semuanya. Ketika kalian akan membereskan alat, jangan lupa ini dicatat dulu nih, berkurang atau tidak, atau berkurangnya hanya sedikit. Bawa lagi catatan yang tadi yang kamu nyatet pas saat mau memasang, dicatat dulu kan berapa. Nanti ketika sudah beres masangin oksigennya, dicatat lagi berapa. Jadi startnya berapa, endingnya berapa si oksigennya, untuk memastikan bahwa memang dia betul oksigennya tadi itu diberikan atau tersalurkan dengan baik ke pasien. Dan yang kedua, kita jadi tahu kapan tabung oksigen ini harus diisi ulang. Jangan sampai menunggu sudah betul-betul kosong misalnya, atau kita nggak tahu bahwa tabung oksigen ini sudah kosong. Kalau tidak dicatat akan seperti itu, kan nggak kelihatan oksigen mah ya. Jadi dicatat startnya berapa, endingnya berapa. Itu mungkin yang perlu diperhatikan untuk pemasangan dan pelepasan oksigen. Untuk Selamat siang Ibu. Selamat siang. Ibu dengan Ibu Tessa? Iya benar. Ibu, umur Ibu berapa? Saya umur 30 tahun Ibu Bidan. Ah ya. Alamatnya di mana Bu? Di Tajur. Di Tajur.
Perkenalkan Ibu, saya Novita Dewi. Saya yang bertugas pada hari ini sampai nanti kira-kira pukul 2 siang nanti. Ibu, sekarang ada keluhan apa? Ibu yang dirasa apa sekarang? Saya masih sesak napas Ibu Bidan dari sekitar 1 jam yang lalu. Oh iya. Iya. Ibu udah gimana Bu? Iya, masih sesak nafas. Susah. Susah sekali nafasnya Iya. ya, Bu ya? Ibu udah coba untuk bersandar? Belum. Belum dicoba untuk bersandar? Saya belum coba Ibu Bidan karena keluarga saya tidak ada. Oh, lagi keluar ya? Iya. Oh iya. Nanti gimana kalau misalnya untuk membantu melegakan pernapasan Ibu, nanti kita coba posisinya nanti saya coba ubah untuk sedikit bersandar. Lalu setelah itu kita coba pasang oksigen ya Bu ke hidung Ibu agar Ibu bisa lebih lega sedikit pernapasannya. Jadi nanti kalau Ibu udah lega, oksigennya boleh dicabut lagi. Gimana kalau kayak gitu Bu? Mau Ibu coba? Ya, kalau itu bisa meringankan sesak nafas saya mau dicoba. Oke deh kalau gitu. Ya. Saya siapkan alatnya dulu. Sebelum nanti kita mulai pemasangan, saya mau minta persetujuan dari Ibu dulu. Kalau memang Ibu bersedia untuk kalau dipasang oksigen, Ibu silahkan baca dulu ini baik-baik. Kalau Ibu bersedia, Ibu boleh tanda tangan di sebelah sini. Nanti saya akan ikut tanda tangan sebagai saksi di sebelah sini, ya. Iya. Oke, terima kasih banyak ya Bu. Iya. Saya siapkan alatnya dulu ya Bu ya. Baik Ibu Bidan, saya tunggu ya. Ya. Saya tutup gordengnya dulu ya Bu. Iya Ibu Bidan. Ibu, sebelum kita pasang oksigennya, saya mau ubah sedikit posisi Ibu biar nggak terlalu ngap gitu ya Bu. Jadi saya mau memberi bantalnya dulu sedikit ya Bu ya. Punten saya angkat Iya, dulu Ibu. kepalanya ya. Iya Ibu Bidan. Permisi ya Bu ya. Iya. Nah, sekarang saya mau naikkan sedikit tempat tidur Ibu yang bagian kepala. Boleh ya Bu? Iya, silakan. Bentar ya. Sepertinya sudah cukup Ibu Bidan. Oh, oke. Segini udah enak Bu posisinya? Ya, lumayan. Sudah enak. Ya.
Ibu, saya pasangin selangnya ya. Iya Ibu Bidan. Maaf nih, saya masukin ke hidung. Kalau sakit bilang ya Bu ya. Iya. Permisi, mohon maaf. Maaf ya Bu. Ya, ini saya pasangkan ke belakang kepala Ibu biar nggak lepas. Punten, Ibu tolong diangkat dulu kepalanya sedikit. Saya bantu ya. Iya. Maaf. Ini saya agak kencengin dulu talinya sebentar. Biar nggak lepas. Terlalu kenceng nggak Bu? Enggak, sudah pas Ibu Bidan. Sudah pas? Cuma ini kayaknya perlu diplester Ibu Bidan. Iya iya, ininya agak lepas sebentar Ibu, maaf. Nah, sebentar saya ambil plaster dulu. Ya. Maaf ya Bu ya. Ya. Kena rambut Ibu sedikit. Sakit nggak Bu? Enggak Ibu Bidan. Nggak ya. Nah, maaf saya cek dulu hidungnya. Takutnya ada yang luka bekas tadi saya masukin selang. Sakit Bu hidungnya? Tidak. Nggak. Sudah Oke. agak nyaman. Oh, udah enakan. Kerasa Iya. oksigennya Bu? Ya sudah. Dihirup ya Bu ya, dihirup oksigennya biar pernapasan Ibu menjadi sedikit lebih lega. Iya Ibu Bidan. Ini saya tinggal dulu ya, saya tinggal dulu ke ruang jaga. Nanti saya akan lihat kembali kondisi Ibu. Kalau memang Ibu sudah membaik, nanti kita lepas oksigennya ya Bu ya. Iya. Saya tinggal dulu ya Bu. Ya, terima kasih Ibu Bidan. Sama-sama.
Ibu, gimana sekarang? Kondisinya masih nyesek enggak? Alhamdulillah sudah tidak sesak lagi Ibu Bidan. Ah, udah baik kan ya? Iya, sudah enak. Oke, coba saya lihat dulu pernapasan ibunya ya. Iya, saya mau dilepas ini O2-nya. Iya, sebentar ya Bu ya, saya Iya. periksa dulu. Oke, napasnya juga bagus ya. Kalau gitu kita lepas ya Bu ya, oksigennya. Iya, baik. Nah, saya matikan dulu ya Bu. Iya, Ibu Bidan. Ini saya lepas plester, mungkin sedikit kurang nyaman, mohon maaf ya Bu ya. Iya. Satu lagi saya lepas, permisi. Saya mau lepas selangnya. Iya. Sebentar ya Bu ya, mohon Iya. diangkat kepalanya. Iya. Saya lepaskan dulu ininya, ikatannya. Nah, maaf ya Bu. Iya, Ibu Bidan. Permisi, mohon diangkat kepalanya, saya bantu. Saya lihat dulu, takutnya ada luka bekas selang tadi sama oksigen tadi di hidung ya Bu. Iya. Ada yang perih-perih nggak Bu? Tidak ada Ibu Bidan. Ya, hidungnya juga bagus, tidak ada lukanya. Gimana Ibu rasanya sekarang? Alhamdulillah sudah tidak sesak lagi. Saya sudah merasa nyaman sekali. Ah iya, syukurlah Ya. kalau kayak begitu. Mudah-mudahan nggak nyesek lagi ke depannya ya Bu ya. Iya, Ibu Bidan. Untuk posisinya mau tetap seperti ini, dibiarkan dulu. Sementara begini aja sudah cukup. Ah iya, nanti kalau misalnya mau dirubah lagi posisinya, Ibu bisa menghubungi petugas yang sedang jaga ya Bu. Baik, Ibu Bidan. Oke deh, syukurlah kalau Ibu sudah membaik. Saya mau kembali bertugas ke pasien yang lain ya Bu, saya tinggal dulu. Iya, terima kasih banyak atas bantuannya ya Ibu Bidan. Sama-sama, semoga lekas sembuh ya Bu. Iya, terima kasih. Iya, sama-sama.